Kan? Baru aja dilepas, si kambing-kambing ini udah melesat bak roket. Tidak seperti hewan lain, kambing memang tidak memiliki kemampuan untuk berhenti mendadak, teman. Wow, lebar juga ya, Sob. Menurut info yang Otan dapat, kaki depan jerapah itu lebih panjang dari kaki belakangnya. Sehingga ia akan sulit untuk mengambil makanan yang berada di bawah. Jalan satu-satunya adalah dengan meregangkan kaki seperti ini. Unik ya? Ternyata kayak gini toh kalau kalian sampai finish. Lucu amat sih. Om editor, coba putar ulang videonya. Kita saksikan perlombaan selengkapnya. Bersedia? Siap? Go! Ayo lari, Sob! Wush! Lihat teman, kencangnya bukan main. Kayak lagi adu balap MotoGP. Super duper kencang. Lah, kok yang ini agak lain sih? Hei Sob, kamu salah jalur tuh. Ayo kembali ke jalan yang benar. Tapi Otan jadi penasaran deh, seperti apa sih lapangan dalam perlombaan kali ini? Nah, inilah dia, lapangan untuk kambing-kambing berkompetisi, teman. Dalam satu lapangan biasanya hanya ada 2 jalur, yaitu pojok kanan dan pojok kiri. Tujuannya apa lagi? Supaya sang kambing gak beradu satu sama lain. Ayo, wah, Kak Vena ikut heboh juga liatin kambingnya lari. Wah, seru banget. Nah, Kak Vena tuh hari ini lagi ada di Garapan Kambing yang ada di Probolinggo. Hari ini total peserta kambingnya tuh yang ikut ada 250 ekor. Banyak banget, mulai dari kelasnya kecil, mulai dari usianya 6 bulan sampai 2 tahun. Ayo semingit! Lihat tuh piala-pialanya udah pada dipajang dan siap kalian bawa pulang. Cus! Otan juga ikutan kali. Sekarang giliran Kak Vena nih yang ngelepasin kambingnya. Sudah siap, Kak? Nah, ini kambingnya udah siap. Nah, Kak Vena, giliran Kak Vena buat ngelepas kambingnya. Waduh, duduh. Untung kambingnya nggak kabur duluan ya, Kak. Di garis start ini, kambing kudu mesti dipegang erat-erat, teman. Biar nggak ada kejadian lompat seperti tadi. Lah, memangnya kenapa ya? Kok si kambing pengen cepet-cepet lari sih? Padahal kan santuy dulu bisa. Sabar. Nanti Otan kasih infonya setelah si kambing lepas ya. Soalnya kasihan tuh Kak Vena udah pegangin terus dari tadi. Bukan, baru aja dilepas, si kambing-kambing ini udah melesat bak roket. Cepet banget. Suasana semakin meriah karena ada riuhan penonton beserta suara kaleng yang dibawa penonton. Lah, kok malah pada bawa kaleng sih? Harusnya kan bawa spanduk atau umbul-umbul untuk menyemangati. Selidik punya selidik, ternyata suara berisik yang dihasilkan dari kaleng inilah yang membuat kambing menjadi tidak nyaman. Semakin bunyinya kencang, semakin kencang pula si kambing lari untuk menghindar. BTW, teman-teman pada penasaran gak sih? Kira-kira isi kalengnya apa ya? Coba spill dong, Kak Vena. Wah, nih kaleng ini bunyinya bisa nyaring banget karena isinya tuh bisa jadi kelereng ataupun batu. Nah, ini tuh dibunyikan saat kambingnya itu lari dari garis start. Dibunyikan sampai nanti kambingnya lari sampai setengah jalur.
Betul banget tuh Kak. Soalnya bukan apa-apa nih. Kecepatan Sobat Totan ini saat berlari kan mencapai 60 km per jam. Nah, sementara kecepatan manusia rata-rata hanya 10 km per jam saja. So, pasti kita bakal ketinggalan jauh tuh sama si kambing. Stop, Paman Editor. Coba kasih close up badan kambingnya. Ayo, dari tadi siapa nih yang salfok sama plastiknya? Ternyata selain kaleng, tubuh kambing ada juga yang dipasang kresek, lonceng, sampai balon loh. Wih, meriah banget badan kamu Sob. Penggunaan aksesoris ini lagi-lagi bertujuan untuk memicu supaya kambing bisa berlari dengan cepat. Maklum saja, karena pendengaran kambing sangat sensitif. Daya jangkauannya juga lebih luas dan tinggi daripada manusia. Makanya jangan heran kalau mereka seringkali waspada terhadap suara-suara yang aneh. Kelebihan ini mereka gunakan di alam untuk berjaga-jaga dari serangan predator yang bisa kapan saja muncul. Oke Tan, sekarang Kak Vena mau coba stopwatch. Kira-kira berapa durasi yang dibutuhkan untuk kambing lari dari garis start ke garis finish? Oke, stop. Wah. Nih, ternyata butuh waktu 15 detik nih untuk jarak 180 meter. Wush, cepet banget kamu larinya Sob. Udah kayak kereta cepat Jakarta Bandung. Tapi kalian perhatikan gak sih cara kambing ini berlari seperti apa? Om Editor, coba zoom bagian kakinya ya. Nah, coba teman-teman fokus di lingkaran merah ini ya. Ternyata saat berlari, Sobat Totan ini juga sembari melompat loh. Mereka menggunakan tumpuan satu kaki di depan, lalu didorong dari lompatan kecil kedua pada kaki belakangnya. Secara umum, hewan darat mempunyai tulang belakang yang melengkung. Nah, bagian ini membantu menjaga keseimbangan gerak serta menambah kekuatannya. Keren maksimal. Teman, keseruan karapan kambing ini bukan hanya saat melepasnya saja, tapi saat sampai di garis finish juga bikin heboh. Karena biasanya ada aja tuh kambing yang overlap alias bablas karena lupa ngerem. Ya, remnya ternyata blong. Loh, malah nyasar masuk ke rumah warga tuh. Tidak seperti hewan lain, kambing memang tidak memiliki kemampuan untuk berhenti mendadak, teman. Alasannya karena kaki kambing tidak kuat untuk menahan bobot tubuhnya. Kalau dipaksakan, khawatir kambing akan cedera. Teman, untuk bisa lari secara maksimal, dibutuhkan juga persiapan latihan yang matang. Nah, kita inti proses latihannya, kuy. Selain kebutuhan vitamin, kambing-kambing ini juga harus terbiasa lari di lintasan supaya bisa on the track dan gak keluar jalur. Oh iya, melatih kambing sebenarnya lebih mudah daripada melatih domba loh. Karena Sobat Totan ini punya kemampuan stereotyping atau pandai meniru. Sekarang Otan tantang Kak Vena nih. Kak Vena coba deh lari di sebelahnya, biar si kambingnya meniru. Oke, 3, 2, 1. Aduh Kak Vena. Aduh, Kak Vena gak bisa ngejar kambingnya cepet banget. Kalah jauh tadi. Aduh. Iyalah, itu kan udah terlatih, Kak. Maaf ya, Otan ngerjain Kak Vena. Sebentar deh. Itu kok ada kambing yang bisa lari tanpa benda berisik di sekitarnya? Coba Om Editor, putar ulang kejadian sebelumnya. Nah, itu tuh. Nah, induknya udah jalan ke sana. Ini buat pancingan supaya anaknya bisa lari kencang ke sana. Tuh. 3, 2. Iyalah,
si kecil memang sangat ketergantungan dengan induknya teman. Jadi ketinggalan sedikit saja, sudah pasti langsung lari mendekat tuh. Kuy, kita move on dari dunia perlombaan. Sekarang waktunya kita healing bareng kambing. Tan, Kak Vena lagi ada di Bukit Bintang Probolinggo nih. Kak Vena lagi main-main sama lebih dari 100 ekor kambing nih. Kambing yang setiap hari diumbar, tingkat waspada mereka jadi lebih tinggi teman. Apalagi terhadap predator. Selain itu, mereka lebih pintar membedakan mana pemiliknya dan mana orang baru. Lihat aja tuh perbedaan ketika digembalakan pemiliknya. Mereka bisa baris rapi. Sekarang kita bandingkan dengan Kak Vena yang gembalakan. Waduh, barisan berantakan. Paman dan Kak Vena ngapain sih nunjuk-nunjuk kambing? Nah, kalau misalnya dari ratusan kambing-kambing di sini nih, kita udah bisa tahu nggak ciri-ciri kambing yang cocok buat karapan nih Pak? Yo, tahu banget. Yang mana Pak? Kira-kira yang masih kecil-kecil? Iya, otomatis harus yang buntutnya kecil, pendek. Kayak itu. Walah, ternyata lagi cari bibit-bibit unggul yang bisa adu kecepatan lari tuh. Nah, ini dia targetnya. Si kecil calon juara. Otan tambahin ciri-ciri versi Otan ya. Kepalanya harus terlihat mungil, badannya lurus, dan posisi badan agak menungging. Teman, kalau dari tadi kita bahas tentang kecepatan kambing, sekarang Otan mau kasih fakta unik lainnya nih. Berdasarkan penelitian, kambing mampu membedakan ekspresi atau emosi manusia sama seperti anjing dan kuda. Tapi coba kita buktikan. Nih, ada ekspresi senang, sedih, dan marah. Kita coba dari ekspresi sedih dulu ya. Sepertinya dia gak peduli dengan gambarnya. Sekarang coba kita tunjukkan ekspresi orang marah. Waduh, ternyata kamu gak suka juga ya lihat orang marah. Kamu gak nyaman ya Sob? Iya, kita ganti deh gambarnya. Terakhir nih, apakah betul kamu lebih senang lihat ekspresi orang bahagia? Wah, ternyata hampir 20 detik loh Sobat Otan ini mandangin wajah orang bahagia. Kamu ikutan seneng juga ya Sob? Wait, siapa nih yang lagi asik makan? Kalau dari penampakan lidahnya, ada yang bisa tebak kan nih? Tada! Majreng! Dia adalah si jerapah, hewan paling tinggi di dunia. Lidah jerapah terkenal panjang dan fleksibel teman. Panjangnya sekitar 45 hingga 50 cm. Wadidaw! Selain itu, warna lidah jerapah juga unik ya, yaitu berwarna ungu kebiruan atau hampir hitam. Hal ini disebabkan oleh kepadatan pigmen warna melanin gelap di dalamnya. Nah, pigmen gelap inilah yang juga dapat membantu mengurangi resiko luka atau iritasi pada lidah. Ternyata ada banyak fakta unik pada lidah kamu ya Sob. Ayo, siapa yang baru tahu nih? Siapa sih yang gak kenal jerapah? Itu loh, hewan endemik Afrika yang tubuhnya paling tinggi di daratan. Nah, ternyata tubuh tingginya bisa memberikan manfaat loh. Salah satunya bisa menjangkau makanan yang tinggi. Jadi gak perlu susah-susah deh bersaing dengan hewan lain saat mencari makan. Mantul Sob! Oh iya,
Si leher panjang ini ternyata juga memiliki penglihatan dan penciuman yang baik. Dengan kemampuannya itu, ia bisa merasakan ancaman sejak dini. Bahkan mereka mampu melihat jerapah lain dari jarak 1000 meter loh. Weh, jauh bener sob. Walau begitu, sobat hutan ini terkenal sebagai hewan yang jinak loh. Makanya banyak wisatawan yang berani untuk memberi makan secara langsung. BTW, Otan gak ada yang kasih makan sih. Otan kan lapar juga belum makan siang. Tapi kalau Otan lihat-lihat mukanya imut ya. Wits, jangan sampai tertipu wajah lugunya loh teman. Yang dibilang kirain jinak taunya galak, salah satunya ya si jerapah ini. Di alam liar, sesama jerapah kerap terlihat bertarung dengan ganas seperti ini teman. Ya, mereka bertarung dengan cara mengayunkan leher dan menancapkan kepalanya ke bagian tubuh lawan. Bisa kena leher lawan atau kaki, atau bisa juga kena perut. Yang jelas, Otan gak mau bayangin ketabrak sabetan otot seberat 200 kilo. Tinju Mike Tyson lewat kali. Mereka biasa bertarung memperebutkan wilayah kekuasaan dan tahta sebagai pejantan terkuat teman. Nah, satu lagi bahayanya si muka imut ini, terjangan larinya. Si jerapah punya tinggi 4 hingga 6 meter karena dia juga punya kaki yang jenjang tinggi ini teman. Makanya dia bisa berlari hingga kecepatan 60 km per jam. Jadi kalau sampai terinjak kaki beratnya atau tertabrak si jerapah, dapat dipastikan sangat berbahaya dan fatal akibatnya. Nah, sebelum terjadi apa-apa, sekarang mending kita geser lagi yuk ketemu Kak Vena. Wih, ini enrichment buat jerapah udah kayak barbel ya Pak ya. Nah ini buat ngetes aktivitas jerapah. Nah nanti ini kan lubangnya kecil. Kira-kira jerapahnya bisa nggak ya sesuai targetnya? Dia bisa ngambil makanan kesukaannya. Wah, ternyata Kak Vena mau ngetes kehebatan Sobat Otan nih. Oke Paman, naikkan targetnya setinggi mungkin. Wah, tuh enrichmentnya udah sampai di atas, kita udah naikin ya Pak ya. Jerapahnya juga udah mulai kepo tuh. Kelihatannya si pemuda jerapah ini udah siap banget tuh. Ya jelas siap dong. Kan matanya langsung sweger pas ngelihat ada makanan di atas. Betul nggak Sob? Ciat, ciat. Pas target nih Sob. Mantap. Kak Vena dalam sehari banyak menghabiskan waktu untuk kerja dan tidur, beda sama si leher panjang ini. Jerapah banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk makan dibanding minum. Wits, tapi jangan khawatir kalau ia akan dehidrasi atau kekurangan air ya. Karena Sobat Otan ini tetap mendapatkan asupan air dari dedaunan atau sayuran yang mereka makan. Tan, tapi dia hebat loh, meskipun ini salah satu media enrichment yang cukup sulit karena dia nggak stabil. Jadi botolnya itu muter-muter kanan kiri, tapi dia berhasil melihat targetnya meskipun diameternya 5 cm ya Pak ya? Iya dong Kak Vena, menurut penelitian jerapah kan termasuk mamalia yang cerdas. Mereka bisa memecahkan masalah demi kelangsungan hidup mereka di alam. Itulah yang menjadi alasan mengapa jerapah bisa terus bertahan sampai sekarang. Mantap jiwa Sob! Kamu lagi stretching ya Sob? Pegel-pegel habis maraton ya? Ini juga Kak Vena. Ngapain sih ikut-ikutan ngeregangin kaki segala? Nah, Kak Vena mau tes. Kita kasih makanan di bawah, kita lihat ya. Dia ngambil atau enggak. Nih Corona, ada wortel. Ayo, ayo. Sana ya.
Iyalah, ternyata di balik itu semua ada Kak Vena yang iseng toh. Lihat tuh, kaki kanan dan kaki kiri jerapah sampai social distancing alias jaga jarak. Tuh, the moment of truth. Dia merenggangkan kakinya. Coba ya, kayak Kak Vena nih. Kak Vena mau ngerenggangin kaki juga, mau ngambil target di depan Kak Vena. Iya, kayak gini nih. Jadi dia tingginya 3,5 meter, terus dia bisa ngerenggangin kaki kira-kira 1,5 meter. Wow, lebar juga ya sob. Menurut info yang Otan dapat, kaki depan jerapah itu lebih panjang dari kaki belakangnya. Sehingga ia akan sulit untuk mengambil makanan yang berada di bawah. Jalan satu-satunya adalah dengan meregangkan kaki seperti ini. Unik ya? Nah, kaki depan yang lebih panjang ini ternyata memiliki peranan untuk menopang otot pangkal leher yang lumayan besar. Kalian biasa di luar? Luar biasa! Teman, seperti nggak ada habisnya ya kalau kita bahas tubuh jerapah. Nah, kali ini Otan akan kasih tahu fakta unik lainnya tentang motif pada tubuh Sobat Otan ini. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan dulu ya. Sebetulnya badan jerapah itu dominan putih atau coklat, hayo? Yang betul itu, badan jerapah cenderung berwarna putih, teman. Sedangkan motifnya lah yang berwarna coklat. Pola pada tubuh jerapah bisa dibilang full body atau seluruh tubuh, kecuali hanya di bagian kaki bawahnya saja. Motif pada bulu jerapah punya segudang fakta unik. Pertama, bentuk motif ini hanya jerapah yang punya. Makanya berbeda dengan motif zebra, leopard, apalagi harimau kan? Kedua, bentuk pola bulunya ini semacam sidik jari pada manusia. Jadi tidak akan ada yang sama antara jerapah yang satu dan yang lain. Ketiga, totol-totol yang berwarna gelap ini gak cuma jadi kamuflase ketika bersembunyi, tetapi juga untuk mengatur suhu tubuh. Cakep! Oh iya teman, kalian tahu gak sih kalau ternyata anak jerapah itu bisa langsung berdiri dan berjalan setelah 1 jam ia dilahirkan loh. BTW, kalian sudah pernah lihat belum sih cara jerapah melahirkan? Kalau pada penasaran, nih Otan kasih lihat videonya. Ayo putar Om Editor! Teman, ini dia detik-detik yang sangat menegangkan. Seekor induk jerapah sedang berjuang keras untuk melahirkan anaknya. Ayo, yang kuat sob, kamu pasti bisa. Akhirnya, setelah mengandung selama 12 bulan dan 4 jam proses persalinan, si bayi jerapah lahir dengan selamat ke dunia. Otan jadi terharu. Ih, kakaknya kok bawa-bawa toke? Nggak takut digigit, Kak? Sebentar. Kok ini jinak dan murah senyum sih? Perkenalkan teman, Sobat Otan ini namanya Leopard Gecko. Ngomong-ngomong, di sini siapa yang sering tertukar antara gecko dan toke? Sekarang agen Otan Kasonya mau tanya teman-teman Otan di Malang. Ini kira-kira hewan apa? Kalau menurut aku yang ini kayaknya toke. Tapi kalau yang ini aku kayaknya kurang tahu deh kak ini apa. Tahu nggak ini hewan apa? Kayaknya yang ini gecko deh. Ini nggak tahu. Kalau ini gecko. Soalnya pernah lihat. Kalau yang ini apa? Apa cicak? Iguana Iguana. nggak sih? Iguana. Oh gitu. Wah, ternyata masih banyak yang belum kenal nih sama Sobat Otan. Semuanya, ayo merapat. Sobat Otan yang berwarna oranye ini adalah Leopard Gecko. Di
Disebut leopard karena motif di tubuhnya mirip dengan macan tutul. Ada bintik-bintik hitam di sekujur tubuh gecko. Kalau yang kecoklatan dengan bintik oranye ini adalah tokek. Kedua reptil ini masih berkerabat teman, hanya saja secara fisik mereka berbeda. Kaki gecko tidak memiliki bantalan penghisap seperti tokek. Bantalan inilah yang menjadi perekat sehingga tokek bisa berjalan di atas permukaan datar bahkan licin. Perbedaan struktur di kaki ini juga merujuk pada habitatnya. Leopard gecko hidup di daerah semi gurun. Dengan kaki yang tidak punya perekat, sobat totan ini jadi mudah untuk bergerak. Beda lagi dengan tokek, kaki perekatnya membantu sobat totan ini menempel di tembok-tembok rumah. Biarpun kamu tidak bisa nempel di dinding, coba Otan kasih rintangan tali. Kira-kira kamu bisa bertahan di atas seutas tali nggak ya? Buktikan kehebatanmu, Sob! Jeng, jeng, jeng! Tali sudah dinaikkan dan mulai! Ayo jaga keseimbanganmu, Sob! Ayo tahan! Kamu pasti bisa! Oke, Tan. Aku coba ya. Dan, yap! Selamat! Kamu berhasil, Sob! Astaga naga! Ekor kamu kenapa bergetar begitu, Sob? Kamu sedang gatal ya? Apa? Hentikan! Sudah, jangan bertengkar! Kita hidup santai dan damai aja, Sob. Sekarang Otan mengerti. Kamu tadi menggoyangkan ekor karena sedang marah ya? Gecko merupakan hewan teritorial, teman, alias hewan yang mempertahankan wilayahnya. Jadi saat ada gecko lain yang masuk teritorinya, sobat toton ini akan langsung melawan. Sangar juga kamu, Sob. Menggigit adalah cara gecko untuk menyerang atau mempertahankan dirinya. Saat berhadapan dengan musuh, biasanya bagian ekorlah yang akan diserang sobat totan ini. Kenapa? Karena ekor gecko yang putus bisa menimbulkan stres. Bahkan bisa berdampak ke kesehatan sobat reptil ini. Makanya bagian itulah yang diserang oleh lawan. Kalau dilihat-lihat, ekor kamu gempal juga ya, Sob. Ekor gecko dewasa memiliki ukuran yang hampir sama dengan badannya. Ekor ini ternyata berisi lemak, serta menjadi tempat untuk penyimpanan cadangan makanan. Telinga gecko ini unik, teman. Telinga luarnya terlihat jelas dan ada di dekat mata sobat reptil ini. Sekilas jadi mirip sama telinga manusia ya. Yang terlihat transparan itu sebenarnya adalah terowongan atau tunnel, teman. Karena kepala gecko berukuran kecil dan jarak telinga kecil, maka tunnel inilah yang berguna untuk memantulkan gelombang suara yang masuk. Jadi gecko bisa melacak deh arah datangnya suara di sekitarnya. Keren banget kamu, Sob. Wah, Kauli dan Paman Argan mau ngapain ya sama gecko ini? Nah, ini kita cek ada yang bertelur nih ya. Ayo Kak, kita cek telurnya. Wah, bener aja. Si Mama Gecko ini baru aja bertelur, teman. Telur selanjutnya akan diinkubasi. Untuk betina, lama inkubasinya selama 60 hari. Sedangkan gecko jantan, lama inkubasinya berkisar 40 hari. Nah, unik. Jenis kelamin gecko bisa diatur loh. Untuk mendapatkan gecko betina, suhu inkubasi diatur pada 28-29 derajat Celcius. Sedangkan gecko jantan berada di suhu 31-33 derajat Celcius. Jangan lupa, beri penanda waktu di box inkubasi agar bisa diprediksi kapan lahirnya sobat totan.